5 you're not born yet, right? Belum lahir ya? Betul. Dua-dua belum Aku udah. Saya udah. Dia baru 1 tahun gitu. Di Asia, Oke. bukan cuma di Asia Tenggara, tapi Asia. Asia. Yep. Oke. Kenapa lo berminat mau jadi? pengen. Mau coba. Coba lah. Umurnya udah nggak mungkin kan? Lo caregivernya beda. Bukan buat orang tua caregivernya. Perseverance. Itu kantornya ibu di Holiday Inn Atrium. di Punya Singapura. gedung sendiri, ya. Oh, punya kantor sendiri. itu daerah mana? Daerah Orchard, nggak jauh dari Orchard. 31 Atrium ada. Orchard. Bro. Mereka jadi 3 negara ini kita bawa masuk ke Singapura untuk Oke. kerja. Jadi melalui kantor saya. Oh. Jadi Indonesia Kamboja nggak ada citizen. Kamboja. Try not to. Welcome back lagi di Ngomen. Ngobrol bareng. Teman bersama gue di sini Agus. Terus bau. Wisnu. Ya. Hai. Berarti sering dipakai tuh mic ya. Ya sering. Tahu tuh buat apa? Hari ini kita ada obrolan apa? Om Hari ini Wisnu? gua nggak tahu gimana ya hari ini. Kok lo rapi banget dan gue rapi banget kan menyesuaikan narasumber kita hari narasumber kayaknya soalnya ini. Waduh. ini. Biasanya kan teman-teman kita lihat sendiri ya, mungkin di Gue mencium aroma duit aroma percuanan. Yoi, ini aroma sinja Cuma soalnya. kita harus menyesuaikan baju kita kan ya. Semoga kecipratan cuannya. Amin. Ya kan? Jadi hari ini coba Om Wisnu ceritain siapa yang Om. Yang hari ini narasumbernya itu dari sepupu gua. Oke. Sepupu gua. Jadi dan ini narasumbernya ini benar-benar profesional ya. Ini Oke. pro. Oh berarti kita harus gayanya. Oh harus ya kayak lo di podcast yang itu yang politik yang itu. Siap. Sekarang ini ini ibu narasumber kita nih ibu. Ini maksudnya benar-benar profesional dalam Oke. bidangnya dan dia itu adalah salah satu pengusaha. Pengusaha bro. Business owner, founder. Jadi udah nggak. woman ya. Kalau misalnya ibaratnya itu dia nggak ngisi form pajak 1721 atau enggak, beda bro, beda dan beda ya? negara lagi. Oh, berarti kalau gini kita bisa tanya banyak nih, karena kan banyak penonton mungkin kita kan banyak anak-anak muda, perempuan, wanita yang pengen sukses kan. Betul. Langsung aja kita perkenalkan ya. Silakan. Bu Enik Susilowati. Good morning, selamat pagi, Mas Tangan Agus. dong, yang rame, Mas biar Wisnu. kelihatan studionya ada yang nonton. Yeah. It's an honor to be here today. Suatu Thank you, kehormatan thank you. loh hari ini. Subtitle nyalain ya. Thank you Bu Enik. Apa kabar Bu? Baik, Ya. Selalu alhamdulillah, puji ceria Bu. Tuhan. Ceria. Iya. Kebawa energi yang tadi mungkin lagi flu, lagi demam, kebawa jadi lebih energi. Gua kebawa Iya. ini energi cuan. Dolar ya, mau Imlek ya? Oh iya, main Imlek soalnya. Jadi gimana Bu Enik ini mungkin sedikit ini cerita. gua sedikit Om ceritanya nih Ibu Enik ini adalah apa sih namanya kalau misalnya gua XR. bahasa tololnya gue tuh PJTKI. PJTK. Entrepreneur, ya. Tapi Ibu mendingan daripada gue yang salah. Betul, ngasih kita tahu. langsung tanya ya. Nah, tanya saja. Iya. Ibu jadi boleh memperkenalkan diri Ibu tuh siapa dan apa pekerjaannya sekarang? Oke. Saya Ibu Enik Susilowati, Ya. tapi di Singapura dipanggilnya Mem Enik Teo karena suami saya marga kan Chinese Singaporean, Oke. my husband, suami saya. Saya ke Singapura tahun 95, Mas Agus. Sekitar 30 95, you're not born yet, right? Belum lahir ya? Betul. Dua-dua belum lahir. Aku udah. Saya udah. Dia Iya. baru 1 tahun gitu. Gue udah tahu. 95, jadi ngomong dolar waktu itu masih 7.000 ya. Iya. Sekarang udah 13.500. Jadi waktu ke Singapura tuh saya masih sekolah, Oke. meniti karir. Tapi perjalanannya ups and down. 30 tahun berlalu saya udah mendirikan perusahaan sendiri. Iya. Di tempat sendiri juga, udah nggak nyewa. Oke, keren. Puji Tuhan. Jadi hari ini dengan segala kerendahan hati saya senang bisa ngobrol dengan Terima kasih, Mas Bu. Agus dan Mas Sama-sama. Wisnu. Jadi kantor kita itu membawa PJTKI female ya, yang cewek dari Indonesia, Myanmar dan Filipina. Oke. Jadi mereka itu dipekerjakan di rumah tangga. Ada yang nanny itu jaga anak kecil. Ya. Ada yang caregiver, jaga orang tua yang jompo. Atau general. General itu Oke. bersih-bersih, masak gitu. Oke. Tapi Singapura salah satu ART yang gajinya tertinggi di Asia ya? Di Asia ya? Di Asia. Di Asia, Oke. bukan cuma di Asia Tenggara, tapi Asia. Asia. Oke. Yep.
Kenapa berminat mau jadi pengen. mau coba. Coba lah. Umurnya udah nggak mungkin kan. Lo caregiver-nya beda. Bukan buat orang tua caregiver-nya. Kan Om bisa tahu sendiri kan. Gak usah perlu kita ceritain di sini. Iyalah, nggak usah. Tapi dengan apa pengalaman yang Ibu Enik punya selama 30 tahun membangun perusahaan ini ya. Apa sih suka dukanya gitu? Mungkin kan ada mungkin kan kalau kita dari orang luar melihatnya kan banyak justru pekerja-pekerja Indonesia ini ketika memang diarahkan kerja di luar banyak yang trouble lah, punya masalah di sana. Itu gimana, Bu Enik? Suka dukanya. Iya, Sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Sukanya boleh. dulu itu di saat kita ngelihat mereka tuh berhasil, Mas Agus. Oke. Bisa menyekolahkan putra-putri mereka, Oke. bisa menaikkan social status mereka yang dulunya nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya mobil, nggak bisa mensupport orang tua mereka yang udah aging di rumah. Jadi itu sukanya. Kalau saya melihat mereka sukses, it's a pleasure dari kantor saya karena tugas kita dari Enik Employment Agency itu memasangkan ya antara ART dengan pengguna ya bisnis majikan, dan mereka sangat diprotek oleh pemerintah Singapura. Jadi asuransinya dijamin, makan tidurnya dijamin, kesehatannya dijamin, dikasih hari libur tiap minggu. Mereka ada juga pelatihan supaya mereka tuh skillnya nambah, bukan hanya bersih-bersih aja. Ya. Di situ Ada trainingnya lah ya. ada hari Minggu, dan itu disubsidi oleh pemerintah. Wow. Iya. Sama pemerintah Singapura. Yes, Keren. sama NGO juga ya, NGO. non-government organization ya, yang pihak-pihak yang mensponsori. Dukanya apa? Ya. Dukanya kalau mereka kangen rumah biasanya ya, kan terikat 2 tahun kontrak nih. I Jadi think selama 2 tahun nggak 2 boleh tahun pulang. cannot go back unless kalau ada yang meninggal emergency ya. Insya Allah jangan sampai. Kalau yang meninggal gimana caranya? Jadi Mem Enik yang dari kantor harus call majikan, harus ada empati. Iya. Nanti tiketnya dibeliin, pulang mungkin cuti 7 hari dan kembali. Itu sih dukanya. Dukanya. Nggak banyak dukanya, kebanyak happy-happynya kayaknya. Karena udah kebiasa. Iya, Betul. Karena udah kan based on experience berarti kan. 30 years. 30 years. 30 tahun. Dan untuk perusahaan ini sendiri sudah 6 tahun. 6 years. 6 tahun ya, 6 years. Baru merayakan ulang tahun ke-6 kemarin di kantor baru. Kita ulang tahunnya 1 Januari nih, jadi seluruh dunia ya. Iya, merayakannya. Iya. Lagi libur. Semoga bisa menjadi tahun ke-7, ke-8 dan seterusnya. Amin. Amin. Ya, penting ingat kita berdua ya, Bu Kona. Of course, nanti diundang ya. Diundang ke Singapura ya. Ada ujung-ujungnya. Seenggaknya kita aja. Ingat loh, kita minta diingetin, nggak minta diundang. Tapi kalau diundang ya alhamdulillah. Nggak apa-apa deh. Kita taruhin di hotel yang murah nggak apa-apa. Nggak, nanti hotelnya di Sentosa Island. Waduh. Tadi saya udah berharap yang di Geylang nggak apa-apa deh. Jangan. You Tapi- deserve the best. Fun fact-nya adalah Bu, dulu orang tua saya juga main di PJTKI. Oh, oke. Almarhum ayah. May I know the name? Untuk ke Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Timur Tengah. Oke. Cuman akhirnya mungkin singkat cerita banyak kan pemerintah sini kan banyak trouble di sana, akhirnya Iya. di stop kan. Yes. Akhirnya ya udah sampai akhirnya dia meninggal udah nggak jalanin itu. Kalau Singapura dengan secara humble ya saya ngomong, protection abuse itu Iya. hampir nggak ada. Betul. Jangankan physical abuse atau sexual abuse ya, Verbal abuse. verbal abuse itu nggak boleh. Jadi Ada itu bisa undang-undangnya ada ya? undang-undangnya. Saya pun sebagai penengah ya, kalau ada misalnya ART sama majikan ada sesuatu yang harus diselesaikan ya, namanya performance review. Oke. Oh ini Mbak bagusnya apa, nggak bagusnya apa gitu. Wih, keren. Per berapa bulan? Biasanya sebulan pertama tuh 3 kali harus call, terus telepon. oke. Menyesuaikan diri tuh yang paling penting. Iya. Iya. First setuju. impression and then settle down. Bisa nggak nih membaur dengan rutinity gitu. Kalau di Indo kan biasanya ada your own time, your own relax time. Tapi when we work for people, discipline is number one gitu. Discipline and perseverance. Itu kantornya Ibu di Holiday Inn Atrium. Oh, di Singapura. Punya gedung sendiri, ya, Oh, punya kantor sendiri. itu daerah mana? Daerah Orchard, nggak jauh dari Orchard. 31 Orchard ada. Orchard. bro. Ada MRT baru Mas Wisnu. Bukan masalah MRT, Bu. Masalah itu kan dia punya bukan sewa. Iya, You alhamdulillah know ya. how much, bro. Tadi I know. awal sekilas aja ya teman-teman. Iya. Kita awal tadi saya datang di sini tanya
terakhir ke Singapura kapan? Tadi sih lihat Lenteng Agung. Jadi mungkin ke Singapura belum. Sudah pernah 2 kali lah ke sana. Nah, ini sebenarnya Ketiganya kapan? Nah, nanti mungkin undangan dari Bu Eni. Nah, Pasti. Ini fun fact-nya juga Bu ya. Kalau Iya. dia ini sebenarnya selain dia jadi host juga, dia ini juga punya perusahaan lain yang bergerak nice. di bidang Visa dan visa, paspor. paspor. Agency. Agency. Oh, okay. Yes. That's nice to know. Biar dong. Gua promosiin. Iya, jadi Nama company-nya apa? Dokas, Document Service. Oh, Jadi gantian saya interview dia nih. Nah, ya. silakan Bu, silakan. Saya mau uang denger aja. Jadi memang ada sedikit perusahaan kantor bareng sama teman-teman juga bidangnya di jasa visa, paspor dan kitas. Seperti itu. Jadi untuk WNI keluar itu kita bantu visanya, dan WNA masuk ke Indonesia juga kita bantu kitasnya. Nanti saya hubungin. Waduh. Karena saya sudah Singapore Uang citizen. denger Gus. Saya udah Singapore citizen. Gimana caranya uang denger? Jadi, Siap. jadi kalau mau apply kitas, we know who to call. Oh, yes. Yes. Nanti aku kasih kartu namanya. Ya, Erna gitu, my PR. Erna. Siap. Ingat ya lu promosinya di Ngomen. 30% ini 30% lah di gua. Enggak 10% juga enggak apa-apa. 10% lah. nggak apa-apa ya. Udah awal-awal dah. Nah, ini kan tadi saya tadi menarik ini ada caregiver ya. Yes. Salah satunya ada caregiver. Betul. Untuk training dari misalnya untuk domestic helper sama caregiver itu kan pasti ada bedanya ya. Ada. Untuk caregiver itu bedanya di mana sih untuk trainingnya? Gitu? Oke. Selain dari maksudnya ini untuk culture juga ya, untuk Iya. dari culture. Cuman yang di training di tempat ibu tuh apa sih? Gitu? Oke, kalau domestic helper itu general di PJTKI Indonesia udah men-training 3 atau 4 bulan ya Mas Agus dan Mas Wisnu. Tapi untuk caregiver itu di source country-nya di negara asal tuh harus diajarin dulu, harus di training dulu on field ya, di lapangan dulu. Sampai Singapura nanti kalau misalnya dia ditugaskan jaga grandma yang mungkin tube feeding ya, yang makan dari selang misalnya, itu nanti di trainingnya lebih detail lagi. Jadi nggak general kalau caregiver, dan gajinya lebih besar. Iya. Karena dia kayak ada seminars juga berarti Betul. kan? Jadi ada tes-tes tertentu kayak how to check vital sign, tensi darah, kalau ada fever, pokoknya basic aids itu mereka harus tahu. Dan di Indonesia dan Singapura bedanya bahasa juga. Yeah. Banyak aging population itu nggak bahasa Inggris ngomongnya. Sebagian di speak Malay atau Hokkien atau Mandarin ya. Iya. Hokkien sih banyak kan. Ya, bedanya tuh skill yang mereka punya sama gajinya. Caregiver lebih gede dari general maid. Nah, itu permasalahan di Singapura itu kan sebenarnya banyak dari mereka itu kan dengan bahasanya mereka sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi kan mereka nggak mungkin kayak generalisasi bakal ngomong Singlish kan. Cuman Try kan not to. try not to, tapi kan mungkin kalau misalnya untuk orang yang berdagang mungkin mereka karena banyak turis apa segala macam, they have to try to speak English. Yes. Tapi once they at home, ya mereka kan akan berbicara dengan bahasa daerahnya sendiri-sendiri gitu kan. Iya, betul. Nah, itu untuk caregiver juga berarti mereka akan ibaratnya mereka akan belajar dengan banyak bahasa ya. Iya, 3 bahasa Ya at kan, least. Malay, English and- atau little bit of Chinese. Kayak one word ya, misalnya cekfan makan atau tapien buang air besar. Biasanya komunikasi yang satu kata ini yang sangat penting banget. kalau nadanya berubah gimana tiba-tiba? Kan kalau Chinese itu kan nada kan akan mempengaruhi kan. Iya betul. Tapi Tonasi mereka itu betul. pinter loh, mbak itu ART itu mereka given them 3 months, 3 bulan tuh udah bisa berkomunikasi. Karena tiap hari ya. Iya. Kan satu patient, kalau di rumah sakit maybe different ya, harus 10 ward atau orang-orang yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk di rumah itu mereka lebih blend. Jadi harus ART-nya yang menyesuaikan dengan bahasa majikan, bukan sebaliknya, karena gajinya kan dolar bukan Iya, rupiah. betul. Jadi Dan di itu situ. kalau misalnya caregiver itu apakah mereka di rumah, Di rumah. atau mereka di kayak di apa sih kalau Mas ya, bahasa- di apartemen tersendiri gitu. ya atau enggak di kalau kita biasa sebutnya panti jompo, kalau di sana Iya, apa iya, namanya? mungkin. Kayak retirement house lah. Oke. Ada yang di retirement house juga atau di maksudnya di Rumah tangga. mereka. At the moment di rumah tangga. Oh, di rumah tangga semua. Yang di nursery home ya, kayak nursing home, elderly home itu sekarang kita dari pemerintah Indonesia masih memproses Oh. menyediakan yang train ya, itu dari Kementerian Kewanitaan dan Anak ya, dari Ibu Vero kemarin
mencoba ya seperti pilot program gitu, mencoba 50 nurse dari Indonesia yang ditrain, kita coba dulu bisa nggak di nursing home. Tapi dimulai dari rumah dulu Mas Oh, dari Wisnu. rumah dulu. Iya. Karena kangen-kangennya itu yang nanti agak ya bisa nggak settle Iya, down. Nah, kalau misalnya ibu ini berarti hanya untuk khusus untuk Domestik. domestic helper dan hanya di Singapura. Hanya di Singapura untuk saat ini. Saat ini. Sudah ada beberapa permintaan yang dari Kanada, tapi itu lebih ke dari Filipina ya karena bahasa. Oh, iya, Anak-anak iya. kita yang dari Filipina kita transfer ke Kanada ada beberapa. Oh, Oke. kalau Iya. Filipina tuh kalau kita They speak taunya English ya. Filipina paling bagus tuh kalau kalau nggak kalau itu biasanya jadi nurse sih. Yeah, of course. Karena kalau misalnya lu ke Singapura terus deket rumah sakit ada Jollibee, itu Yes. berarti nurse-nya tuh Betul. banyak orang Filipina. Filipina. Yes. Karena Jollibee itu punya Ya kayak KFC-nya KFC-nya Filipina ya. Filipina Oke. gitu. Dia fast food. Ya. Ya, betul. Iya kan? Enak tuh. Enak. Chickennya fresh. Iya. Dan itu beda sama itu sih, sama kolonel. Coba nanti kalau ke Singapura. Siap, Bu. Tapi menarik yang tadi ini Om Wisnu, mungkin sama Bu Eni saya pengen nanya. Berarti kan udah berkecimpung di dunia ini 30 tahun ya? Betul. Kurang lebih ya 30 tahun. 30 tahun, 5 tahun pertama saya on training karena masih Oke. sekolah. Cuman kalau di Singapura dulu itu politeknik itu kan boleh hari libur boleh kerja part time di kantor. Oke. Kebetulan Roland Employment Agency itu Oke. mantan bos saya, mantan partner kerja saya itu jadi kerjaan pertama Betul. and the last. Sekarang Oke. saya dari nobody to somebody gitu. Dari mulai From part nothing to be time. something lah ya. Yes, From and zero to hero. Iya betul. Berarti kan tadi 25 tahun lah, to be 6 year exact. ya, berarti 6 tahun ya. 6 tahun kantor sendiri. Kantor sendiri ya. Iya. Maksudnya kan di Indonesia ini banyak ART-ART pergi ke kerja akhirnya pergi ke perusahaan ibu. Singapura, ya? yes. Kalau boleh tahu apa sih nama perusahaan? Enic Employment Agency. Enic Jadi it's my Employment- name. Oh, oke. Tadi saya baca skrip kira Enik ini namanya ibu ternyata tertera di Iya, ini nama juga ya? company juga. Oke. Kenapa Mas Agus dan Iya. Mas Wisnu saya pakai nama sendiri? Selama dari 95 sampai 2020 20, oke. atau 2019 di saat saya begin Iya. to open my own company, semua Mbak itu taunya Bu Enik gitu. Kalau saya pakai misalnya Elite ya, Atau nama yang Elite lain, Employment Agency atau Prestige gitu, mungkin mereka nggak ngeh ya, Iya, nggak ada catch-nya gitu. Betul. Saya sering banget, salah satunya Chris ya yang ada di depan kita saat ini. Saya kenal dia 20 tahun yang lalu sebelum saya hire dia menjadi fotografer di kantor. Saya ada event, saya lagi ngejudge beauty pageant. Ya. Beauty pageantnya Filipina waktu itu. Saya lihat, I know you, saya bilang gitu. Ibu Eni, Hai Lily Christini, immediately I know her name. Jadi alhamdulillah puji Tuhan saya dikasih memori yang kalau saya ngelihat Mbak itu saya ingat I know you. Asisten saya juga pernah memproses biodata ART yang pernah lewat kantor saya 20 atau 18 tahun yang lalu. Saya ingat, hold on, saya kenal ini anak, tunggu. You don't tell me, let me guess siapa namanya gitu. Jadi Oke. karena interaksi itu saya selalu pakai hati ya mungkin ya. Jadi kayak mereka tuh kayak my sister, my daughter. I think they can be my daughter now ya. I'm 48 this year. Aduh, mudah Berarti banget ya. daya ingatnya kuat. Iya, Kayak karena pakai film-film hati. racun, Bos. Sesuatu yang dilakukan pakai hati itu hasilnya Betul, nggak setuju. kaleng-kaleng. Ya. Oh. Nah, Apapun apa itu. maksudnya dari ART di Indonesia yang pengen kerja dengan perusahaan ibu ya? Kan pasti ada perusahaan-perusahaan yang lain yang Of sejenis course, ya. yes. Apa membedakan? Maksudnya apa membedakan akhirnya Yeah, the difference. mereka trust for Enic employee agents? Employment agency. Wah, Apa uniknya iya. ya? Apa? 1, 24 jam nomor handphone saya nggak pernah saya off. Oke. Jadi kalau di Google Enic Employment Agency 9743941 itu nomor handphone saya yang sekarang ada di sebelah saya. Oke. Walaupun saya di UK, di Jepang, mereka they can reach out to me. Itu satu. Kebetulan dengan segala kehormatan saya ke para agensi yang lain, ada waktu tertentu after 9 PM udah they don't take call gitu. iya. Tapi saya itu hari Minggu saya kerja Mas Agus. Oke. Mas Wisnu juga I Apa work itu hari libur Monday. gitu kalau orang I Gen Z don't bilang have. ya? Iya. Hari libur ya. Kalau Apa menurut itu Bu libur? Eni, apa libur ya? Kalau bisnis sendiri, Betul. karena ini menurut saya ini kayak hobi. Passion ya. Ya, when you treat your career kayak passion dan hobi, kan nggak perlu kerja berarti. Betul. You enjoy what you do. Enjoy. Sama like now we are enjoying talking, Yeah. right? I'm enjoying. Gitu. Oh, berarti Oke. kalau misalnya itu kan katanya kan bisa di reach out ya Iya, 24/7 ya 24 katanya. betul. Kalau apalagi kalau misalnya biarpun ibu lagi holiday lagi Iya. kemana-mana, cuman inget aja waktunya ya time Iya. differences ya. Iya. jadi kalau masalah malam nggak diangkat di sana ya mohon maaf, kan Iya. di sini di Singapura sama sana beda waktu itu. 1 hour different. Ya kalau misalnya di
let's say kalau dia Di UK 7 jam, UK kan 7 jam. 7 jam. Di Atau US New Zealand 12. 12 jam. Iya. New Zealand 6 hours gitu Iya. kan. Behind Jadi us. makanya harus ingat nih, kita lagi di mana. Iya. Yang ketiga, Iya. kembali ke pertanyaan tadi ya Mas Agus. Setiap ART kan punya payment ya, kayak Betul. potongan gaji. Ada yang 2 bulan atau Iya, 3 bulan. betul. Itu saya fleksibel banget. Jadi kalau kebanyakan dengan kehormatan Iya, saya perusahaan dengan agensi yang lain, lain, ya. biasanya diambil dulu nih sisa paling $50. Kalau Unique Employment Agency enggak, gue nanya nih, Siti, Mary atau Nancy atau Yuli, lu ada tanggungan gak di rumah? Ada Bu, cicilan motor. Oke, perlu berapa lu sebulan? 3 juta Bu, ya udah, I give 300, kalau gaji 800 ibu potong, kantor potong 500, 300 untuk kamu. Bisa. Jadi kalau mereka punya kenyamanan kerja, nggak memikirkan cuan atau anak, mungkin ya. sekolah ya, itu nanti performance-nya juga maksimal. Keren. Dari situ. Jadi gimana, Chandra mau daftar registrasi? Ini kalau udah kepepet banget sih. Tapi by the way ada ketentuan persyaratannya gak sih dari Bu Enik sendiri terhadap ART-ART? Kan ada juga orang yang pengen ikut-ikut aja kan, cuma kan harus ada seleksi dan lain itu. Iya. Seperti apa persyaratan? Satu, niat yang bulat. Niat yang bulat. Dan support dari family. Harus minta izin ya dari Oh, keluarga. oke. Doa orang tua, doa suami atau partner itu penting. Karena terkadang kan banyak kejadian di Indonesia nih tiba-tiba Run away. suaminya pulang, tiba-tiba istrinya udah nggak ada kerja di luar. Dan dia kan Iya. nggak izin kan sama Iya, suaminya. sometimes no choice ya. Oke. Yang ketiga, umur. Usia tuh Singapura minimum 23 tahun. Oh, minimum. Terus maksimal sebenarnya on paper 50, tapi 45 kita masih stop ya, masih bisa. Dan bisa berbahasa Inggris dan mental dan fisik yang sehat pastinya. Oke. Nggak boleh terlalu overweight juga. Iya. Pokoknya harus sehat lah. Kalau you both are perfect. Overweight. No. Ya udah Secara overweight. umur masih masuk ya. Masuk. Makanya gue bilang nih, penyakit gue kalau nggak mental fisik. Terus Cuman 2. sama pas interview Mas Agus, Oke. kita harus interview dan interviewnya harus lolos ya. Iya. Oh, interview itu sama timnya Yes, dari betul. Bu Enik ya. Oke. Asisten saya dulu, baru saya. Kalau misalnya asisten saya bilang, Bu, ini anak ex-Taiwan 10 tahun. Bahasa Inggrisnya perfect, Mbak English not so good, gimana? Saya bilang, oke, kita di biodata kita carikan majikan yang berbahasa Mandarin. Jadi kayak mematch lah. Sama kalau Mas Agus Iya, membeli iya, Ferrari benar. untuk Bugatti, sendiri. Bugatti. Kalau misalnya Lu motor family, bebek aja mikir. Bugatti. ini Alphard untuk family. So depend on the need ya. Jadi nggak Sedenza semua lah. Sedenza aja elektrik. gitu. Ya, ini misalnya lokasinya di mana sih? Kalau di Indonesia misal ada yang Ya, betul. mau misalnya pengen mendaftar gitu. Oke. Itu kalau di Indonesia ada kantor sendiri di Indonesia atau Kalau daftarnya ada harus melalui perwakilan? kita dulu. Harus Oke. melalui Unique Employment Agency dulu. Kita punya 2 kantor, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Jadi nanti kita arahkan kalau yang sudah ex Singapura itu nggak perlu di training seperti anak baru Mas Iya, Agus. benar-benar. Kalau anak baru kan learn ABC Treatmentnya 1 2 beda lah 3 ya. Monday to Friday gitu, Monday to Sunday. Jadi mereka lebih ke apa ya? Lebih work attitude ya. Jadi kalau orang yang sudah berpengalaman atau experience itu kadang memanage-nya beda. Oh, oke. Kita nggak bisa ngomong gimana how to open kaleng atau make coffee. Anak experience udah pinter. Lebih ke gaji lu berapa, nego something like that. Atau mau hari libur berapa kali setiap minggu, public holiday mau off day apa enggak, off day pulang jam berapa. Lebih ke arah ke situ, lebih ke welfare mereka. Kalau untuk yang ex Singapura. Iya. Oh ya, satu lagi Bu. Ini kalau Iya, silakan. misalnya kalau misal di Indonesia kan ada biasanya kadang-kadang kalau misal majikannya dia open a business shop gitu. Oke. Terus dia juga helping di situ. Nah itu kan beda double salary nggak sih? In Singapore cannot, it's illegal. Oh, dia nggak boleh Cannot. berarti. Jadi In kalau- Malaysia or Taiwan maybe can, but not Singapore. Oh jadi nggak boleh. Domestic. Jadi kalau misalnya dia domestik ya cuma domestik In the kerjanya. house, ya. Oh jadi nggak boleh. Misalnya tolong bantuin ini deh. Cannot. Nggak boleh gitu. Ya, Oh. namanya moonlighting. Oh? Moonlighting itu kerja di luar job scope-nya. Nanti yang dirugikan siapa? Si ART-nya. Oh gitu. Karena kalau misalnya majikan ngambil pekerja dari Malaysia atau Filipina, gajinya tinggi, pajaknya beda lagi. Oh gitu. Jadi pajak penghasilan pembantu itu udah bersih Mas Agus sama Mas Wisnu. Nah, Jadi yang mereka bayar pajak majikan. Oh jadi dia salary yang mereka dapat Dapat utuh. itu utuh. Yes. Oh. Waduh. Berapa? Kasih tahu Bu tadi dia nggak tahu Bu. Berapa Oh, Bu nggak tahu. gajinya Oh, Bu? Kasih tahu Bu. Anak baru Entry. Entry. Entry $600. Erna dikalikan 13
Iya, US dollar 13,500. dolar Singapura ya. Iya, 13.500. Kalau udah ex Entry Singapura, entry level. Kalau udah ex Singapura, belum termasuk uang cuti ya itu, Ya, uang hari belum termasuk libur uang cuti. Itu Uang per cuti bulan berapa, ya? Bu? per bulan. Uang cuti berapa, Bu? Ulang Coba saya cuti ada yang 25, ada yang 30 per minggunya. Wow. Per minggu. Gaji tertinggi di kantor kita $2.000. 2.000. $2.000 Singapura. $2.000. 8 tahun itu anak. Itu Dan 8 praktikal tahun. di majikan yang sama. Oh, itu udah tier 1 itu. Tier 1 udah. Udah. Gila, PUPG Berarti- itu dia udah, buset, udah keren banget itu. Itu kayak gajinya 3 ART loh Mas Agus ya. Iya, Bener gak sih? 9.000 kali 2.000 dolar kali 2.000 kali 13. 13 berapa ya? ya sekitar 36-an. 30. Ya itu Bisa beli mobil ya dalam 6 senior bulan. staff lah, senior staff di itu di kantor. Itu Nggak udah- dikurangin transport ya, utuh. itu utuh lagi, itu udah masih dipotong transport, potong pajak. Iya, pulsa. Iya, dia masih harus bayar rumah, cicilan, dia beres. Iya, betul. Tapi ya itu 8 tahun. That Iya, means dia ada udah responsibility-nya juga. responsibility-nya makin lama makin naik, Yes. makin naik gitu. Tapi ada gak Bu? Mungkin ini pertanyaan yang Bodoh. yang out of the box saja ya. bodoh. Belum. Mungkin ketika dia berangkat ke kerja di awal dari Singapura mungkin masih single. Iya. Tapi ketika akhirnya kerja punya pasangan di sana. Itu gimana Bu? Pemerintah Singapura melarang ART mempunyai hubungan Oh. spesial dengan Singapore citizen Oke, atau permanent resident. Permanent resident itu siapa? Pendatang dari UK, Iya, Indonesia yang punya blue IC. Kalau lokal itu namanya Singapore citizen. Iya. Majikan, sopirnya atau anaknya itu nggak boleh. Tapi dengan pendatang yang sama, Iya. yang work permit Iya. holder, Bangladesh, India, of course boleh. Oh. Karena di luar job scope of day mereka mau ngapain, that is their time. Tapi dengan orang lokal nggak boleh. Bisa dideportasi. Oh gitu Iya. ya. Oh, Kalau misalnya dia setelah lepas kontrak, Iya. Iya. udah lepas kontrak terus dia menikah dengan orang citizen, dia untuk orang Singapura, itu boleh atau enggak? Maksudnya Harus minta izin Departemen Tenaga Kerja Singapura namanya MOM. Jadi mantan ART itu udah pulang, ternyata mungkin fall in love dengan Singapore citizen. Iya. We will never know ya, kita Iya. nggak pernah tahu. Ada diizinkan. diizinkan. Dari kantor saya ada 2. tapi udah ada 2 Bu. Ada. tapi itu ada itunya lagi ya, ada Rule prosedurnya, regulation, iya. prosedurnya lagi gitu Betul. kan. Minta izin ke MOM bahwa dulu saya pernah kerja. Harus ngomong jujur karena cap jempolnya itu Iya. akan muncul bahwa kamu pernah datang sebagai pekerja rumah tangga yang dilarang untuk mempunyai hubungan khusus atau pernikahan, baik di Singapura atau di luar Singapura. Nah, begitu udah diizinkan, kalau MOM bilang, oke, I have no objection, saya nggak ada kendala apa-apa, baru mereka diizinkan. Dan itu banyak kriterianya permintaan dari pemerintah, gajinya harus cukup. Oh. Kalau kalau si calon pengantin wanita lakinya nggak punya apa maksudnya untuk jaga diri sendiri aja nggak cukup untuk keuangan, gimana mau menikahin anak orang gitu. Oke, Jadi oke. dollar sign ya, Iya, money iya, talk. iya. Jadi harus tahu gajinya berapa. Betul. Berarti nggak ada yang main dating apps tuh Om. Ya nggak bisa. Dating apps nggak bisa. Kenapa? Bisa sih dating apps, cuman ya BTW ya ketemu. Nah, kalau misalnya lokal sama misalnya dia dari orang Indonesia Sama orang kapal. sama orang Indonesia juga gitu. Ya. That one no problem. Oh, no problem. Nggak No problem, tapi nggak bisa nikah di Singapura karena hukum Iya, pernikahan di Singapura sangat ketat sekali. Mungkin di bawah tangan ya, in the religious law mungkin ya, di bawah agama mungkin nikah siri ya, I Nikah think siri. no problem. Oh gitu. Itu membuat Untuk nikah secara Indonesia- hukum cannot. Itu membuat Indonesia akhirnya jadi penduduk dunia terbanyak kan. Di Singapura nikah aja di ini loh. Iya. Iya, dikontrol. Diperketat persyaratannya dan lain-lain ya Bu ya. Yeah, I remember when I married my husband because he's Singapore citizen. Tapi waktu itu saya sudah permanent resident di Singapura. Oh, oke. Ditanya, "Oh, Ibu terus dari ROM ya namanya petugas KUA kalau di Yeah. Indonesianya ROM itu Registry of Marriage. Jadi kita bukan ikut Muslim law tapi yang Western ya. Oh, Ibu nikah dengan Bapak berarti udah dapat permanent resident sebelum? Iya. Gaji saya sudah sekian-sekian, makanya dapat permanent resident. Dan saya ditawarin oleh pemerintah Singapura untuk menjadi orang asli Singapura. Alhamdulillah ya, puji Tuhan banget. Iya. Keren. Ditawarin. Gue masih kebayangin itu kantornya Orchard, Bor. biasa kita Biasanya malah lewat iya, doang. atau kita main-main di situ doang Iya, paling. lihat Di mana di Ion? Di sebelah. Udah gitu doang. Di Ion. Banyak kerja, boy. Banyak kantor di situ. Berarti kalau misalkan Bu Enik Employment Agency ini akan ada channel ke Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia juga gak sih? Iya, prosesnya ada di situ. Prosesnya di sana Iya, kan, Mas, betul. ya?
Kita itu menjaga hubungan baiknya gimana? kita work closely dengan KBRI, Kedutaan Oke. Besar Republik Indonesia. Yang ada di Event-event Singapura. event-event yang ada di KBRI. Kita mensupport juga kayak 17 Agustus. Oke. Kalau misalnya ada workshop ya, misalnya anti scam. Itu gimana KBRI reach out ya, menjangkau para ART yang ada di Indonesia yang ada di Singapura yang melalui agensi. Ya, we work closely. Banyak supportnya kadang nggak dipublikasi ya, tapi ada. Artinya ya pemerintah Indonesia pun membantu lah ya. Oh semua. yes, Oke. of course. Dan tadi Ibu Enik bilang ada di berbagai negara, di mana? Di Singapura, terus dari Filipina atau Myanmar. Oh, 3. Myanmar juga Iya, ada. Itu Myanmar kebanyakan ada. orang dari mana kalau di Indonesia juga? Mereka jadi 3 negara ini kita Oke. bawa masuk ke Singapura untuk Oke. kerja. Jadi melalui kantor saya. Oh. Jadi Indonesia oke. Kamboja nggak ada citizen. Kamboja. Try not to. Nah, dengan fenomena yang sekarang terjadi kan banyak nih, Ya. lagi berita viral kan Betul, gitu ya, di betul. media. Dia banyak pekerja Indonesia di sana, Jadi puluhan korban. orang bahkan ratusan orang. Iya. Ya, terus dia mengadukan nasibnya untuk dijemput. Tapi banyak komen-komen netizen di Indonesia kan, Iya. itu mereka kan pelaku, maksudnya mungkin berangkat secara ilegal atau legal, kita pun juga nggak bisa menghakimi ya. Betul. Nah, melihat fenomena itu gimana Bu pendapat dari Ibu pribadi lah, secara pribadi? Harus hati-hati ya, jangan melihat mata uang Jangan tergiur ya. jangan tergiur dollar sign ya atau tingginya gaji. Betul. Harus dicari tahu dulu backgroundnya. Sekarang kan bisa ditelepon ya, misalnya Google, oh company ini yang membawa Betul. atau mungkin saudaranya ya, jangan dulu. Oh, Apalagi negara yang baru disebutin namanya tadi ya, iya. sangat prihatin untuk para generasi Iya. kita Indonesia. Kalau bisa kerja di Indonesia, coba deh. Karena Iya. kalau bisa hardworking ya, bisa pekerja keras sesuai talenta kita, saya yakin di Indonesia banyak loh kerjaan yang bisa menghasilkan cuan. Iya. Benar nggak sih Mas Wisnu? Betul. Seperti Mas Wisnu, he do so well. Iya. Congratulations. Mas Agus juga. Karena kalau di Indonesia ini kalau ada jokesnya Bu Eni, ada untuk ya? menjadi orang kaya itu biasanya ada 3 hal kan. Oke, share with me. Share with Yang me coba. pertama, terlahir dari rahim orang kaya. Oke. Cuman kan kita nggak bisa milih. Nggak bisa Dengan milih. Silver Spoon Family. Ya, kalau saya bisa milih mungkin keluar dari Cendana saya pilih. Saya tinggal di sana loh, di Sultan Hotel. Betul. Kedua, menjadi orang kaya, ya berpartner atau bekerja keras banget bisa menjadi orang kaya. Oke. Tapi ini kecil kemungkinannya kadang ada privilege dan lain-lain. Iya. Nah, masih kemungkinan yang ketiga nih, Bu. Oke. Menikah dengan orang kaya. Oke. Mana yang dipilih Mas Agus? Which one do you choose? Dia yang terakhir. Dia buat Karena merangkap. pertama udah nggak mungkin. Yang kedua ya bisa, Nah, cuma bisa. butuh waktu kan. Iya. Ya kalau Lagi berproses. jalur singkatnya yang ketiga lah. Menikah dengan orang kaya. Oh ya Bu, mau nanya Bu. Boleh. Joke is joke ya, Bu. Yeah, it's good joke. Ini udah berapa menit kita? Lanjut ya, lanjut. Oke, gue mau nanya lagi. Sekarang yang berapa banyak sih employee Indonesia yang Ada di Singapura ada di Singapura yang dari perusahaan dari perusahaan Ibu? Gitu. sudah ribuan Sampai dari awal 95 ya, dari Dari awal. Tapi untuk saya tahu nominal keseluruhan ART di Singapura sekarang ada 301.000. 301.000. 301.000 Itu 1.000 Iya. itu domestik, yang domestik. seperempatnya Singapura. Iya. Seperempat Ini populasi sebenarnya Singapura. aging population-nya ini sangat sangat kenceng banget loh Mas Agus. Karena kita prediksi ya di 2019 itu hanya di 2030 kita hit 300.000 pekerja. Sekarang baru 2026 awal ya, 2026 awal udah 301.000. 301.000. Iya, jadi kita udah kecepatan 5 tahun ini. Aging population, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk jaga orang tua. Elderly gitu. Iya, kebanyakan orang Singapura tuh nggak suka orang tuanya diletakkan di panti jompo. Iya. Oh. Lebih suka di comfort zone ya, di rumah sendiri yang nyaman. Itu akan membuat kita panjang umur. Ya, itu anomali ya. Maksudnya di Indonesia kan Iya. negara muslim terbesar tapi banyak orang masih melakukan untuk pindah ke panti jompo ya. Oh gitu. Enggak, Iya sih. sebenarnya iya, cuman fenomenanya itu kan ya sekarang ya gimana ya? Kalau kita ibaratnya kalau di Indonesia itu masih ada politik balas budi lah Iya. ibaratnya. Jadi kayak misalnya gitu. your parents raise you. Anak gitu. itu investasi. Ya, jadi abis itu ya nanti pas sudah tua ya paling enggak ya jangan gua diterlantarkan Iya. misalnya. Maksudnya kayak lu nggak diurus banget sih orang tua lu. Tapi kadang-kadang ada juga yang sebenarnya sekarang fenomenanya adalah orang tuanya yang pengen.
Oke. gitu. Ada beberapa orang tuanya yang ya udah gue mendingan di rumah sakit di panti jompo aja, karena apa? Gue ada nurse di sana, Iya, ada teman, ada aktivitas teman, juga ada ya. activity juga, nggak boring juga. Ya cuman kalau tapi ya itu sekarang kayak gimana ya, orang bakal ngelihatnya lu gimana sih, lu jadi anak kok nggak berbakti gitu. Ya kan? Kembali ke mindset aja. Yes. Ya, betul. jadi sekarang mindset kita tuh memang lagi mau diarahin ke sana. Betul, karena gini, sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, negatif komen atau opini dari orang lain kan is beyond our control. Yes. Kita aja meresponnya positif gitu. Betul. Because life is choice gitu. Lebih mau ke bawah itu yang negatif atau it's okay, I don't have to explain gitu. Nggak perlu klarifikasi dan lain-lain. Life Seperti is itu. choice, bro. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Itu pilihan. Bisa dari komentar netizen bisa kita emosi atau Yes. tidak, kan pilihan kita kan. Betul. Betul. Setuju. Life is sepotong kue, a piece of cake. But you cannot have two cake at the Yeah. same time and eat it. Ya, you have to finish it. Habisin dulu baru nambah. Gak terasa kita ngobrol sama Bu Enik. Mungkin terakhir dari pertanyaan kita Iya. berdua ya. Oke, silakan. Apa sih legacy yang pengen mungkin Ibu Enik tinggalkan untuk Enik Employment Agency? Apa sih legasinya pengen ditinggalkan? Selama udah kurang lebih kan puluhan tahun ya. Iya. Mengabdi lah bisa bilang. 30 plus years lah. Iya, banyak Yes. mungkin ART-ART berubah kan hidupnya melalui Iya. Enik Employment Agency. Mungkin yang tadinya tidak dihargai hidup di kampungnya sekarang Iya. dihargai, banyak Betul. income dan merasa aman. Nah, itu legacy apa yang mungkin? Saya bersyukur ya untuk ART dari Enik Employment Agency yang Ya. sudah berhasil atau sekarang dalam proses. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang udah diberikan selama sekian tahun untuk future generasi muda yang kalau bisa jangan ke Singapura jadi ART. Itu dari saya loh ya. Tuh. Saya pembisnis, saya pengen punya ART yang banyak, tapi kalau bisa Iya. para female Indonesia sekolah lah. Kalau mamanya sekarang jadi ART, stop di situ. Kalau bisa generasi setelah anak-anak yang sekarang jadi ART, jangan jadi ART. Setuju. Kalau bisa S1 minimal and work and get a good job. Itu legasi dari saya. Dan saya sebagai ex WNI yang ada di Singapura, saya masih kalau bisa berkontribusi ke Indonesia. Sekecil apapun itu, in the monetary atau advice atau melindungi ART yang ada di Singapura, itu tugas saya. Itu yang saya sampaikan saat ini. Jadi kalau orang tuanya sebagai ART di Singapura, nanti Yes. anaknya hadir di sana Jangan sampai. Yes, atau maybe study. sekolah, Siapa tahu atau study ya. kerja, jangan jadi ART. Mungkin nurse ya. Ya, mendingan jadi nurse. Nah, Ya, gajinya tuh, berapa lebih tinggi. beruntungnya mungkin ART-ART yang dibawa Enik Employment Oh, iya Agency karena dong. punya owner yang seperti ini, Iya. mikirnya Iyalah. sampai sedetail itu kan. Iya harus. Luar biasa. Karena sudah bekerja berdasarkan bekerja dengan hati. hati, Betul. dari hati nyampe ke Iya. hati. Satu lagi satu hal sebelum kita close end ya. Upskill mereka itu sekolah di Singapura juga atau ada yang pakai skill bikin tas atau mungkin culinary atau baking atau fotografi ya. Itu nanti kalau ke Indonesia mereka bisa buka usaha sendiri Setuju. dan Betul. menciptakan lapangan kerja walaupun di lingkungan mungkin di kampung Ya, mereka. betul. So don't be a housewife when they go home. Jadi skillnya itu kemanapun mereka akan Ter-upgrade lah bawa. ya. Betul. Betul. Itu sih dari Enik Employment Agency. Terima kasih Bu Yeay. Enik. Thank you banget. Thank you, Selamat Mas sih. Agung. Semoga Terima sukses kasih. terus bisnisnya ya kan. Semoga ART-ART juga banyak terbantu di Enik Yes. Employment Agency. Mudah-mudahan Pasti. bisa bekerja sama dan Yeah. saya menerima hasilnya. Dan mungkin butuh bantuan paspor bisa. Iya. Pasti. Sekian dari kita. Saya di sini Agus. Wisnu. Baik lagi di Ngomel. Ngobrol bareng. Tama. Bye.